Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4831, minum setelah pertarungan. Angin dingin menderu, angin dingin bagaikan pisau. Lin Baiku duduk di depan api unggun, memperhatikan ikan bakar yang lezat di atas panggangan. Dalam menghadapi pengepungan keluarga Li di kota pegunungan bersalju, Kai Wu, sesepuh gerbang luar villa pegunungan Feng Shui, dan Guang Yun di Gunung Luofeng, dia tidak menunjukkan rasa takut. Di luar kolam salju, ada banyak prajurit yang diam-diam menonton pertempuran. Sikat-sikat-sikat. Di langit, cahaya bintang yang dingin, bunga tanpa penyesalan, angin menurut orang-orang dengan kecepatan tercepat melalui labirin pegunungan dan membunuh angin roh, datang ke kolam salju Tianshan. Hanya melihat pemandangan Lin Bai yang dikepung, hati Leng Xingguang terbakar amarah. Itu saudara Leng. Dan kakak perempuan Feng dan kakak laki-laki Hua. Ya Tuhan, di masa lalu, ada 3 murid yang tidak dapat melihat kepala tetapi tidak melihat ekor dalam satu napas. Di pinggiran kolam salju di Gunung Tianshan, Kai Wu meninggalkan lebih dari 20 murid untuk menghentikan Lin Bai melarikan diri. Sebagian besar murid dari Villa Feng Shui yang mengikuti Kai Wu adalah murid luar. Pada hari kerja, seperti Leng Xingguang dan Hua Wuhui, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Saat ini, mata semua orang tampak iri. Kakak Leng, mengapa kamu di sini? Pada saat ini, di antara banyak murid Villa Feng Shui, seorang gadis muda, sedang melihat bunga-bunga, berlari sambil tersenyum setelah melihat cahaya bintang yang dingin. Dai Yue, mengapa kamu di sini? Leng Xingguang terkejut melihat wanita itu. Tetua Kai Wu memintaku untuk datang ke sini. Dia berkata bahwa ketika sepotong lemak masuk ke mulutnya, dia harus memakannya dengan cepat, atau orang lain akan memakannya. Wanita Jiao Didi ini, memakai mulut untuk mengatakannya. Wanita ini, tampak berusia 17 atau 18 tahun, memiliki wajah kekanak-kanakan. Gaun hijau menunjukkan postur tubuhnya yang sempurna, dan sepasang mata yang cerdas pada fitur wajahnya yang halus menunjukkan semangat kuno gadis itu. Namanya adalah Dai Yue. Dia memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia adalah keturunan dari leluhur tua Villa Feng Shui. Dia membangkitkan roh dewa dan sangat dihargai oleh klan. Dia dihukum oleh sekte karena dia nakal beberapa waktu lalu. Dia pergi ke gerbang luar untuk mengalami. Dia juga melewatkan kesempatan perjamuan bulan jahat dan menyuruhnya untuk tidak kembali ke gerbang dalam tanpa menerobos alam Tao. Leng Xingguang adalah salah satu murid paling menonjol dari Villa Feng Shui, dan orang pertama dari generasi muda sekte tersebut. Leluhur Dai Yue sering mengatur agar dia berlatih dengan Leng Xingguang. Leng Xingguang juga menyukai gadis aneh ini, diam-diam menganggapnya sebagai adik perempuan. Penatua Kai Wu, sungguh bodoh. Jika ada kesalahan, aku akan melihat bagaimana dia menjelaskannya kepada leluhur Dai. Alis pedang Leng Xingguang berdiri tegak dan wajahnya penuh amarah. Dai Yue tidak berpikir demikian. Anak sapi yang baru lahir itu tidak takut pada harimau. Dia berdiri di samping Leng Xingguang dan berkata, kakak senior Leng, kau lihat. Itu King Luo. Dikatakan bahwa dia adalah orang pertama dari pesta bulan jahat. Menurutku itu terlalu palsu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa sekuat kakak senior Leng. Dan dia hanya dewa tingkat 8. Dia pasti telah menggunakan beberapa cara yang tidak biasa untuk menjadi orang pertama. Benar, saudara Leng. Dai Yue menatap Lin Bai dengan jijik dan jijik di matanya. Di antara para murid Villa Feng Shui, status Leng Xingguang setara dengan seorang pemuda. Mereka tidak percaya bahwa Leng Xingguang akan dikalahkan di perjamuan bulan jahat, dan mereka akan tunduk pada dewa tingkat 8. Hua Wuhui mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Dai Yue tidak boleh bicara omong kosong seperti ini. Di sekte tidak apa-apa, tetapi di dunia luar tidak apa-apa. Saudara King Luo memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri dan menjadi orang pertama dalam perjamuan bulan jahat. Tentu saja, dia mendapatkannya melalui usahanya sendiri. Perjamuan bulan jahat tahun ini dapat dianggap sebagai yang paling indah dalam ribuan tahun. Itu juga yang memiliki kandungan emas tertinggi. Ketika Dai Yue mendengar bahwa Hua Wuhui memuji Lin Bai, dia merasa tidak puas. Hanya karena kamu bukan lawan King Luo, bukan berarti saudara seperguruan Leng tidak. Kamu dikalahkan di tangan King Luo, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak pandai belajar. Saudara Leng pasti akan mengalahkannya. Hua Wuhui menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar dikalahkan oleh Lin Bai. Semua orang di Feng Shui Villa sudah tahu hal ini.
Terutama ketika murid-murid Feng Shui Villa tahu bahwa Hua Wuhui dikalahkan di tangan Dewa Bapindao, mereka bahkan mendengar banyak tawa. Namun Hua Wuhui mencemoohnya. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Bahkan jika dia bertarung lagi dengan Lin Bai, 2, 10, 100. Dia tetap akan dikalahkan oleh Lin Bai. Feng Yiren berkata dengan lembut, adik seperguruan muda Dai Yue, kamu masih muda dan belum meninggalkan klan, ketika kamu meninggalkan sekte di masa depan, kamu akan tahu bahwa semua orang di dunia ini seperti naga, seperti burung phoenix, agung dan agung. Dai Yue mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Dia sedikit tidak senang, kakak seperguruan Feng, bahkan kau berkata seperti itu. Apakah kau pikir kakak senior Leng akan dikalahkan olehnya? Feng Xiao tersenyum tipis, tidak menjawab. Dai Yue bertanya kepada Leng Xingguang, kakak senior Leng, apakah King Luo benar-benar sekuat legenda? Mulut Leng Xingguang perlahan membentuk senyum cerah, dia tidak ganas, kamu akan tahu nanti. Kerumunan itu sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada sosok-sosok di kolam salju Gunung Tianshan. Apakah mereka akan melakukannya? Hua Wuhui merasa bahwa arah angin di kolam salju Tianshan tidak tepat. Angin dingin menjadi semakin dingin dan kencang. Feng Yi berkata, 5 harimau dari keluarga Li di kota Gunung Salju, Guang Yun dari Gunung Luofeng, dan Kei Wu, tetua dari gerbang luar villa Gunung Salju. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkenal, dan mereka semua adalah kultivasi puncak Dewa Tao. Itu tidak terlihat seperti pertempuran besar. Cahaya bintang dingin sedikit tidak sabar. Segera, dia bergegas masuk ke kolam salju Gunung Tianshan dan berteriak dengan suara dingin, apakah kalian ingin bertarung? Jika kalian ingin bertarung, kalian harus melakukannya dengan cepat, dan minum setelah bertarung. Suara cahaya bintang yang dingin bergema di sekitar kolam salju Gunung Tianshan, menarik perhatian semua orang. Di kolam salju Gunung Tianshan, Kei Wu, Guang Yun, dan 5 harimau keluarga Li dari kota Gunung Salju semuanya melihat keluar dari kolam salju. Ketika mata mereka tertuju pada wajah dingin dan tak berperasaan dari cahaya bintang itu, mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan mereka semua kedinginan. Nama Leng Xingguang, di wilayah Villa Feng Shui, hampir sama dengan kematian. Bintang dingin itu datang. Setelah melihat cahaya bintang yang dingin, para panglima perang yang bersembunyi dalam kegelapan di sekitar mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Semua orang takut pada tuannya. Dalam kemarahan, dia melahap jiwa tentara dan mengubah tempat itu menjadi tidak ada apa-apa. Di kolam salju Gunung Tianshan, Lin Bai, yang telah berubah menjadi manusia salju oleh angin dan salju, mengangkat wajahnya dan menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Bagus. Sudah selesai. Minumlah. Tepat sekali, ikan bakarnya sudah siap. Lin Bai, yang telah duduk di tanah dengan lutut bersilang, bangkit perlahan. Sebuah kekuatan dalam tubuh menyebar dan menghancurkan salju di tubuh. Sebuah ide pedang yang deras dan cahaya pedang menyapu seperti badai, membuat seluruh kolam salju Tianshan diselimuti oleh kekuatan pedang Lin Bai. Jian Yi dan Jian Mang dengan cepat bergabung menjadi angin dan salju. Dalam sekejap, tempat ini tampaknya berubah menjadi ladang Lin Bai. Wilayah Suezong. Tanah musim dingin. Banyak orang berseru. Bab 4832, satu pedang menyapu angin dan salju. Lin Bai bangkit dari kolam salju Gunung Tianshan dan merasakan seluruh tubuhnya seperti ditusuk pedang. Dalam sekejap, seluruh kolam salju Tianshan berada di bawah kekuatan pedang Lin Bai. Tanah musim dingin Suezong. Bukankah rahasianya sudah hilang? Bagaimana mungkin dia bisa? Banyak orang mulai panik ketika mereka merasa telah ditarik ke alam Tao oleh Lin Bai. 5 harimau dari keluarga Li di kota Gunung Salju, Guang Yun, dan Kei Wu, tetua gerbang luar Villa Feng Shui, semuanya takut. Setelah meninggalkan makam, Lin Bai menghabiskan beberapa waktu untuk memahami 2 lapisan terakhir Jue Tianxi. Terutama setelah dia datang ke Liangzhu, Lin Bai merasa sangat mudah untuk memahami tanah musim dingin, dan dia telah mencapai keadaan Dacheng dalam waktu hampir beberapa bulan. Dengan menelan alam Tao sebagai fondasinya, pemahaman Lin Bai tentang Jue Tianxi jauh lebih mudah daripada Jue Tianxi. 5 harimau dari keluarga Li di kota pegunungan bersalju, Guang Yun dari Gunung Luofeng, Kei Wu, tetua gerbang luar villa pegunungan Feng Shui, dan yang lainnya telah mengepung Lin Bai. Mereka sudah mulai, jadi tidak perlu banyak bicara. Bunuh. Di kota pegunungan bersalju,
5 harimau dari keluarga Li bergerak bersama dan mengumpulkan kekuatan spiritual mereka. Lin Bai melihat ke samping dan berkata, kalian berlima adalah saudara kembar. Kalian memiliki keunggulan alami dalam susunan serangan gabungan. Kalian benar-benar kuat. 5 harimau dari keluarga Li berkata dengan senyum dingin, saudara-saudara bersatu, dan manfaat mereka memecahkan emas. Kekuatan susunan serangan gabungan ini tidak kurang dari Tai Dao Guo yang kuat. King Luo, jika kamu bijaksana, ikutlah dengan kami. Kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Lin Bai berkata dengan senyum dingin, aku memuji kamu bahwa susunan serangan gabungan tidak buruk. Mengapa kau masih saja menempelkan hidungmu di wajahmu? Pada saat yang sama, Guang Yun dari Gunung Luofeng menghunus pedangnya, yang menyebar dan menyerang Lin Bai. Maaf, 5 senior kota Suesan, King Luo harus pergi bersamaku. Sikap Guang Yun sangat tegas. Untuk menyelamatkan Sifu, dia harus berjuang mati-matian untuk apapun yang dia katakan. Lin Bai melirik Guang Yun dan berkata sambil tersenyum, sejauh menyangkut ilmu pedangmu, aku menyarankanmu untuk tidak menunjukkan rasa malumu. Dengan dengungan dingin, Kai Wu, tetua gerbang luar Villa Feng Shui, mengeluarkan segel besar yang terbuat dari es dari tas penyimpanan dan menggantungnya di telapak tangannya. Aku tidak bisa melihat teknik pedang Guang Yun, aku ingin tahu apakah aku bisa melihat stempel prajurit sihir Tao terbaik di tanganku. Sambil membidik Kai Wu, Lin Bai berteriak kepada Leng Xingguang, perintahkan orang-orangmu untuk pergi, kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Leng Xingguang, dengan wajah muram, berteriak pada Kai Wu, tetua Kai Wu, kembalilah, jangan sampai kau kehilangan nyawamu. Kai Wu juga tahu bahwa Leng Xingguang memiliki posisi yang luar biasa di Villa Feng Shui, tetapi sekarang King Luo ada di depannya. Dia harus mengambil risiko apapun. Cahaya bintang yang dingin, umurku tidak banyak. Zhongmen telah menyerah untuk mengolahku. Ini adalah harapan terakhirku. Aku tidak akan pernah berhenti semudah itu. Kai Wu bersorak dingin, dengan mata tajam dan tatapan yang ganas. Leng Xingguang berkata, kalau begitu, kau seharusnya tidak membawa murid-murid Villa Feng Shui masuk. Kai Wu melihat kembali ke murid-murid Villa Feng Shui dan berkata dengan suara rendah, baiklah, jika kalian tidak ingin mengikutiku, kalian bisa pergi sekarang. Murid-murid yang berdiri di belakang Kai Wu meninggalkan lebih dari 10 orang, dan lebih dari 10 orang lainnya berdiri kokoh di samping Kai Wu. Kai Wu terharu dengan air mata di matanya dan mengangguk, baiklah, jika aku pergi ke King Yun suatu hari nanti, aku akan membiarkan kalian berbagi kehidupan abadi denganku. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan penyesalan. Kalau begitu, mari kita lakukan. Lin Bai berdiri dengan tangan terikat dan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Bunuh. Di kota pegunungan bersalju, 5 harimau dari keluarga Li memimpin dalam penyerangan terhadap Lin Bai. Kai Wu dan puluhan prajurit yang belum pernah meninggalkan Villa Feng Shui membunuh Lin Bai di sisi kiri. Gunung Luofeng Guang Yun Chonglin membunuh dengan cepat. Ketiga belah pihak mengepung dan menekan, Lin Bai langsung jatuh ke arah angin. Dai Yue, yang berdiri di luar kolam salju Gunung Tianshan, mengangkat wajah kecilnya dengan arogan, aku ingin melihat apakah dia begitu suci dalam legenda. Wus, wus. Di kolam salju Gunung Tianshan, orang-orang saling bertarung, dan badai segera bertiup. Angin dan salju tidak teratur, bersiul tanpa henti. Melihat ketiga petarung datang, mulut Lin Bai menunjukkan seringai. Untuk apa repot-repot mati? Suara bilah pedang keluar dari sarungnya. Pedang iblis jatuh di telapak tangan Lin Bai dan memotong dengan satu pedang. Gas pedang membawa hawa dingin musim dingin yang tak terbatas dan menyapu ke sekeliling. Kekuatan dan makna pedang yang besar keluar dari kolam salju Gunung Tianshan menyapu langit dan bumi, menyebabkan banyak prajurit di luar kolam salju mundur untuk menghindari ujung pedang. Ledakan. Udara pedang terbang melintasi langit, dan terdengar suara yang luar biasa. Setelah suara itu, segala sesuatu antara langit dan bumi dihancurkan oleh pedang ini. Dalam radius 1 kilometer dari kolam salju Tianshan, tidak ada kepingan salju atau badai. Pedang ini membersihkan dunia. Menunggu kepingan salju jatuh dari awan lagi, menunggu angin dingin mengisi kolam salju lagi. Mereka semua melihat ke depan dan melihat Lin Bai masih duduk di tepi kolam salju, memanggang daging dengan hati-hati. Kepingan salju jatuh padanya dan perlahan-lahan membuatnya menjadi manusia salju. Burung gagak di bahunya, dengan kepala di antara sayapnya, tampaknya ingin menghindari hawa dingin.
Tidak jauh dari Lin Bai, beberapa prajurit jatuh ke tanah. Darah mengalir dari sekujur tubuh mereka dan mewarnai tanah menjadi merah. Orang-orang ini adalah 5 harimau dari keluarga Li di kota pegunungan salju, Kai Wu, tetua gerbang luar Villa Feng Shui, dan para murid yang tidak pernah pergi. Dari tulang-tulang itu, seorang pria parubaya dengan luka serius dan darah di sekujur tubuh tiba-tiba muncul. Dia memiliki ekspresi kusam dan ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia melihat mayat-mayat di seluruh tanah, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Sampai sekarang, dia tidak bisa melupakan pemandangan pedang tadi. Dalam pedang itu, dia selemah semut. Pedang itu adalah tren umum langit dan bumi. Pedang itu, pedang yang kejam di musim dingin. Guang Yun tidak bisa menenangkan rasa takutnya untuk waktu yang lama. Kenapa? Kenapa tidak membunuhku? Setelah waktu yang lama, Guang Yun sadar kembali. Melihat Lin Bai yang duduk di tanah, dia bertanya dengan curiga. Demi baktimu kepada tuanmu, aku akan mengampuni nyawamu. Hargai nyawamu. Aku memberikannya padamu. Pergi. Lin Bai kembali ke awan yang luas, berkata dengan tenang. Guang Yun, yang telah memulihkan hidupnya, secara alami tahu bahwa dia bukanlah lawan Lin Bai. Dia segera menutup matanya dan berkata, terima kasih. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari kolam salju Tianshan dan menghilang di salju. Sudah berakhir. Apakah kamu tidak akan minum? Ayo. Tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa aku telah dikejar begitu parah akhir-akhir ini sehingga aku tidak punya waktu untuk membeli anggur. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Sambil tersenyum getir, Leng Xingguang melangkahkan kakinya dan berjalan ke kolam salju Gunung Tianshan bersama Hua Wuhui, Feng Yiren, dan Dai Yue. Dalam kegelapan, ada banyak prajurit yang mengawasi secara diam-diam. Perasaan diintip oleh banyak mata tersembunyi membuat Leng Xingguang merasa sangat tidak nyaman. Bab 4833 orang yang tak pernah mati. Kolam salju Tianshan, salju yang beterbangan. Lin Bai menggunakan kekuatan spiritual untuk menjaga api tetap menyala, dan aroma ikannya meluap. Dengan bumbu rahasia eksklusif Sang Lin White, rasanya sangat lezat. Setelah Lin Bai menghabisi musuh dengan satu pedang, Leng Xingguang membawa Feng Yiren, Hua Wuhui, dan Dai Yue ke Lin Bai. Sampai sekarang, ekspresi Dai Yue tampak lesu. Pedang tadi benar-benar di luar imajinasinya. Dalam ingatannya, hanya leluhurnya, yang kuat di ranah Daluo Daoguo dan Tai Daoguo, yang bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, pria di depannya jelas-jelas berada di ranah kultivasi Dewa Tao tingkat 8. Bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Konyol. Ketika Hua Wuhui berjalan melewati Dai Yue, dia mencibir. Mulut Dai Yue mengembang dan kepalanya tertunduk karena malu. Tadi aku masih memandang rendah Lin Bai, tetapi sekarang aku takut dengan pedangnya. Adegan ini benar-benar memalukan dan lucu. Cahaya bintang yang dingin bagi Lin Bai, angin yang sesuai dengan orang-orang dan bunga-bunga tanpa penyesalan yang diikuti oleh masa lalu. Dai Yue ragu-ragu dan terus mengikuti Leng Xingguang. Baru saja berjalan ke kolam salju Gunung Tianshan, Leng Xingguang merasakan bahwa banyak mata yang tersembunyi di belakangnya sedang mengintipnya. Perasaan seperti sedang diintip ini membuat cahaya bintang yang dingin seperti sebutir rumput di punggung, yang membuatku merasa tidak nyaman. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan, dengarkan. King Luo adalah orang yang ingin aku lindungi. Di dalam wilayah Villa Feng Shui, menjadi musuh King Luo berarti menjadi musuh Leng Xingguang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Selama kamu berani melawan King Luo, Leng akan mengunjunginya secara langsung. Sudut mata cahaya bintang yang dingin itu bersinar dingin, dan sedikit kekuatan menelan menyebar. Di bawah kekuatan menelan, salju yang beterbangan dari langit mulai berputar perlahan. Seluruh ruang tampaknya dirobek oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Di belakang, banyak seniman bela diri mendengar kata-kata Leng Xingguang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan mata dan mundur. Mereka dengan cepat menyampaikan berita bahwa Leng Xingguang ingin melindungi Lin Bai. Dalam waktu singkat, banyak prajurit meninggalkan kolam salju Gunung Tianshan satu demi satu. Jelas, mereka telah membuat pilihan. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung Leng Xingguang di Liangsu. Bahkan jika Anda bisa mendapatkan harta karun besar dan hadiah dari Sekte Bulan Jahat, saya khawatir sebelum hadiah itu dikirim ke Liangsu, Leng Xingguang akan menghancurkan mereka semua. Ketenaran itu bagus. Ketika nama itu dimuat di koran,
orang awam tidak berani membuat kesalahan. Tak lama kemudian, para prajurit yang bersembunyi di luar kolam salju menghilang satu persatu. Ketika kolam salju kembali tenang, Leng Xingguang mendatangi Lin Bai dan duduk bersila. Kau telah melakukan kebaikan besar kepadaku. Akhir-akhir ini, orang-orang ini seperti plester kulit anjing. Mereka tidak dapat dilepaskan atau dibuang. Setelah membunuh sekelompok dari mereka, akan ada sekelompok lainnya. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang dingin dan bercahaya bintang bertanya dengan bermartabat, bagaimana kau memprovokasi bulan jahat untuk naik ke ajarannya? Mengapa Sekte Bulan Jahat menghabiskan banyak uang dengan segala cara dan mengeluarkan perintah hadiah untuk mengejarmu? Lin Bai tertawa getir lagi dan menggelengkan kepalanya, apakah kau bertanya padaku? Apa lagi yang ingin aku tanyakan padamu? Apakah kau tahu apa yang terjadi? Mengapa Sekte Bulan Jahat mengejarku? Petik 2. Leng Xingguang mengerutkan kening dan tampak muram. Dia memikirkannya dengan saksama, dan perlahan berkata, sekitar beberapa bulan yang lalu, Sekte Bulan Jahat tiba-tiba mengirim utusan ke Villa Feng Shui dan wilayah serta batas negaranya, dan mengirim perintah hadiah. Jumlah hadiah yang diberikan membuat banyak orang seni bela diri bersemangat. Tetapi dalam hadiah tersebut, Sekte Bulan Jahat tidak menyebutkan alasan mengapa mereka ingin mengejarmu. Itu juga yang membuatku terkejut. Bahkan eksekusi seorang tahanan pun perlu alasan yang dapat dibenarkan. Tetapi Sekte Bulan Jahat tidak memberikan alasan apapun, dan tidak mengatakan di mana kamu menyinggung Sekte Bulan Jahat. Semakin membingungkan. Lin Bai menghela napas dan memahami keseluruhan cerita. Aku ingin datang ke Villa Feng Shui untuk mencari Leng Xingguang dan bertanya kepadanya apakah dia tahu mengapa Sekte Bulan Jahat ingin membunuhnya. Bagaimanapun, Sekte Bulan Jahat ingin mengeluarkan hadiah kepada 1000 negara bagian Bulan Jahat. Setidaknya mereka harus memberitahu Villa Feng Shui alasan untuk membunuh Lin Bai. Namun tanpa diduga, Villa Feng Shui hanya menerima hadiah, tetapi tidak mendapatkan alasan apapun untuk membunuh Lin Bai. Feng Yiren berlutut di sisi Leng Xingguang dan berkata dengan suara rendah, setelah Villa Feng Shui menerima hadiah, akhir-akhir ini mereka mengirim mata-mata untuk menanyakan tentang kebenaran dan kepalsuan Sekte Jahat. Sekte Bulan, tetapi tampaknya seluruh petinggi Sekte Bulan Jahat tidak tahu mengapa mereka ingin mengejarmu. Menurut informasi yang dieksplorasi oleh Villa Feng Shui, itu seharusnya perintah berburu yang dikeluarkan oleh Fei Lingxi. Tiba-tiba, duduk di atas salju, Lin Bai, dengan wajah sedih, tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya di matanya ketika dia mendengar 3 kata, Fei Lingxi. Putra yang bukan roh. Apakah berita tentang Villa Feng Shui itu benar? Apakah kamu yakin itu perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Fei Lingxi? Lin Bai menatap Xiang Fengyi dan bertanya berulang kali. Leng Xingguang melihat bahwa Lin Bai tampaknya sangat mementingkan 3 kata, Fei Lingxi, jadi dia berkata kepada Feng Yiren, Yiren, apapun berita yang kamu miliki, tidak peduli benar atau salah, sampaikan kepada King Luo, jangan sembunyikan apapun, bahkan jika itu melibatkan rahasia Villa Feng Shui, jangan ditahan. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan mengurusnya. Feng Yiren mengangguk dengan lembut dan berkata dengan serius, memang, Fei Lingxi sangat terkenal di Xiyue Qianzu. Aku tidak mungkin salah mengingatnya. Memang benar bahwa Fei Lingxi mengusulkan untuk mengeluarkan perintah hadiah kepada Sekte Bulan Jahat, tetapi dia tidak memberikan alasan apapun. Mata Lin Bai menyusut, dan dia menjadi muram. Prajurit di bahunya seperti permata gelap dengan cahaya di matanya. Cahaya bintang yang dingin membuat Lin Bai berpikir sejenak, lalu bertanya, King Luo. Tidak, aku harus memanggilmu Lin Bai. Lin Bai, kamu tampaknya terkejut bahwa Fei Lingxi telah mengeluarkan perintah hadiah. Mengapa? Apakah kamu punya dendam terhadap Fei Lingxi? Ketika dia berada di Xingcheng, Lin Bai mengaku kepada Leng Xingguang bahwa, King Luo, hanyalah nama samaran Lin Bai, dan nama aslinya adalah Lin Bai. Jadi saat itu, Leng Xingguang berkata, Lin Bai, dan dia tidak merasa ada yang salah. Aku tidak punya permusuhan dengan Fei Lingxi. Tapi yang mengejutkanku, dia seharusnya sudah mati. Kenapa dia masih hidup? Lin Bai mengusap dagunya dengan lembut, dengan tatapan mata yang dalam. Apa maksudmu? Leng Xingguang mengerutkan kening dan berulang kali bertanya, aku tahu kamu bisa mengerti setiap kata yang kamu katakan, tetapi bagaimana bisa rasanya berubah ketika digabungkan? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah yang sangat, sangat panjang. Ini akan dimulai dari makam Dewa Kekosongan. Tapi bahkan jika dia lolos hidup-hidup,
Kenapa dia mengejarku? Jika itu untuk harta karun, dia seharusnya tahu. Aku juga tidak mendapatkan harta karun itu. Jika bukan karena harta karun itu, mengapa dia mengejarku? Lin Bai bingung. Namun, mata gagak itu berbinar karena heran. Bab 4834, Kabut Tebal. Di tepi kolam salju, orang-orang duduk-duduk. Ikan roh yang dipanggang di atas api, mendesis dengan harum. Namun, semua orang tampaknya tidak memiliki selera makan. Leng Xingguang mendengarkan dengan saksama cerita Lin Bai tentang apa yang terjadi di makam. Demi cahaya bintang yang dingin, Lin Bai tidak perlu bersembunyi terlalu banyak. Apa, Sekte Bulan Jahat benar-benar memiliki jalan hampa kuno? Ketika Feng Yi mendengar berita itu, dia sangat takut hingga kehilangan mukanya. Berita bahwa Sekte Bulan Jahat memiliki jalan hampa kuno selalu menjadi rumor, tetapi tidak pernah dikonfirmasi. Apa, makam kosong tempat kedua kekuatan besar itu beristirahat? Bagaimana mungkin ada tanah harta karun seperti itu? Mata Hua Wuhui membelalak dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Warisan kekuatan besar dapat mendukung kebangkitan kekuatan super. Apakah Raja Serangga Lembah Serangga di Xinjiang Selatan masih hidup? Juga menemukan jangkrik kelahiran kembali, sia-sia untuk dilahirkan kembali. Dai Yue memiliki wajah pucat. Karena leluhurnya, dia telah mempelajari banyak legenda aneh yang tidak pernah diketahui orang lain. Salah satu legenda aneh ini adalah pendiri Lembah Serangga di Xinjiang Selatan, Kaisar Serangga. Dalam ingatan Dai Yue, Kaisar Serangga adalah pembunuh yang kejam dan tidak manusiawi. Dia dapat membunuh puluhan ribu orang untuk membuat racun. Di dunia iblis, nama Kaisar Serangga terkenal, dan anak-anak akan takut untuk mengompol. Benar saja, tidak ada praktisi seni bela diri yang dapat mencapai alam kekuatan besar yang ingin mati, tetapi semuanya ingin hidup. Sebagian besar orang yang dapat mencapai tingkat kultivasi itu tidak dapat lagi dianggap sebagai manusia. Mereka harus dianggap sebagai roh manusia. Baik itu kultivasi, pengetahuan, keterampilan, cara, rencana, Chengfu. Itu hampir melampaui batas seseorang. Ketika Leng Xingguang mendengar bahwa Kaisar Serangga sedang mencoba untuk beregenerasi, dan nyamuk itu terbunuh dari kehampaan, dia dihancurkan oleh orang kuat yang tidak dikenal di Sekte Bulan Jahat, dan berkata dengan dingin. Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan berkata, saya telah memikirkan siapa yang menghancurkan nyamuk Kaisar Serangga selama beberapa bulan. Setelah memikirkannya, saya harus sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah patung Dewi Bulan, pendiri Sekte Bulan Jahat. Saya khawatir Dewa Bulan masih hidup. Bunga tidak menyesal dan angin menurut orang-orang yang mendengarkan, seluruh tubuh bergetar, pupil mata pecah. Dalam mimpi mereka, mereka tidak menyangka bahwa masih ada seorang penyihir hebat yang tidak mati di 1000 negara bagian Bulan Jahat. Jika kau ingin melawan Sekte Bulan Jahat, mengubah dinasti dan menghancurkan Sekte Bulan Jahat, aku sarankan kau untuk berpikir 2 kali. Luna, seharusnya sudah mulai pulih. Jika kau akan menempatkan Sekte Bulan Jahat ke dalam situasi yang putus asa, Dewa Bulan hanya membutuhkan sedikit telapak tangan untuk meratakan seluruh Villa Feng Shui. Lin Bai tahu bahwa Villa Feng Shui tidak nyaman di tanah yang miskin ini, dan ingin menguasai dunia. Namun sekarang jelas bukan kesempatan yang baik, jadi aku mengingatkanmu. Feng Yiren mengangguk dan berkata, ini terlalu penting. Bolehkah aku memberitahu ayahku? Ayah Feng Yiren adalah pemilik Villa Feng Shui. Lin Bai mengangguk dan tidak menghentikannya. Lin Bai menganggap Leng Xingguang sebagai teman, anggota klan, dan saudara. Villa Angin dan Salju banyak membantu Leng Xingguang dan melindunginya untuk waktu yang lama. Jika Villa Angin dan Salju dihancurkan, Leng Xingguang akan sangat menderita. Leng Xingguang berpikir keras tentang mengapa Fei Lingzi ingin membunuh Lin Bai ketika dia keluar dari mausolem. Namun, setelah dipikir-pikir, sebab dan akibatnya tidak tepat, ini tidak tepat. Karena kamu, Sekte Bulan Jahat, Gunung Wansheng, dan orang-orang Heipao tidak mengambil harta karun dari makam nihilistik, mengapa Fei Lingzi harus mengeluarkan perintah hadiah kepadamu setelah meninggalkan makam nihilistik? Mengapa? Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, ini juga tempat yang aku ragukan. Semua orang kembali dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan harta karun. Mengapa kamu mengejarku? Leng Xingguang dapat mendengar bahwa Lin Bai masih menceritakan semuanya dengan cara habis-habisan tanpa menyembunyikannya. Bahkan jalan kuno kehampaan, makam Dewa Kekosongan, Kaisar Serangga, Dewa Bulan, dan banyak hal rahasia lainnya diceritakan secara terperinci.
Semua orang duduk bersama untuk membahas konsekuensinya, tetapi mereka semua tidak berhubungan. Sekte Bulan Jahat seharusnya tidak memiliki alasan untuk mengejar dan membunuh Lin Baichai. Lin Bai memang menceritakan semuanya kepada Leng Xingguang, tetapi hanya ada satu hal yang disembunyikan Lin Bai. Itu adalah fragmen. Sebenarnya, ketika Lin Bai mendengar bahwa Non Lingxi keluar dari makam dewa yang kosong hidup-hidup, Lin Bai adalah orang pertama yang memikirkan pecahan-pecahan itu. Menurut dugaan Lin Bai, setelah Lin Bai melarikan diri dari jalan kekosongan kuno, Kaisar Serangga ingin mengejar Lin Bai dan mengambil pecahan-pecahan itu, tetapi dia diguncang kembali oleh Dewa Bulan. Kaisar Serangga adalah seorang pencuri, jadi dia tidak membunuh Fei Lingxi. Sebaliknya, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengambilnya kembali dan mengirimnya untuk mengejar Lin Bai dengan kekuatan Sekte Bulan Jahat. Setelah Fei Lingxi kembali, dia hanya perlu memberitahu Sekte Bulan Jahat bahwa King Luo memiliki harta karun dari makam dewa yang kosong. Kalimat ini saja sudah cukup untuk membuat Sekte Bulan Jahat membunuh. Dan makam Dewa Void dan jalan kuno Void sangat penting bagi Sekte Bulan Jahat. Tidak mungkin bagi Sekte Bulan Jahat untuk memberitahu dunia bahwa mereka memiliki jalan kuno Void, jadi Sekte Bulan Jahat tidak memberikan alasan apapun dan langsung mengeluarkan perintah hadiah. Dengan cara ini, sebab dan akibat dapat dibenarkan. Lin Bai melihat bahwa mata gagak itu bersinar. Dengan kecerdasan gagak itu, saya khawatir dia sudah memikirkannya. Tidak peduli mengapa Sekte Bulan Jahat ingin membunuhmu. Kamu tenang saja di Liangsu, dan pada hari saya di sini, Sekte Bulan Jahat tidak akan dapat menggerakkanmu di Liangsu. Adapun kekuatan lain di Liangsu, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Selama saya berbicara dan memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak berani melakukan apapun kepadamu. Cahaya bintang dingin menepuk dada, membiarkan Lin Bai tinggal di Liangsu, istirahatlah dengan baik, jangan terlalu khawatir. Saudara Leng, saya menghargai kebaikanmu. Tetapi jika aku tetap tinggal di Liangsu, itu hanya akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagimu dan Villa Feng Shui. Aku tahu kamu tidak takut pada masalah, tetapi aku, Lin Bai, tidak pernah suka melibatkan teman. Aku datang menemuimu hari ini hanya karena dua hal. Hal pertama, aku akan pergi. Aku bosan tinggal di Siyue Qianzu. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke timur dunia iblis untuk menemukan jalan kuno lainnya. Sampai kita dapat menemukan jalan pulang. Hal kedua adalah tentang. Lin Bai berkata di sini sambil berhenti sejenak. Leng Xingguang memahaminya dan mengangguk, benda itu seharusnya berada di wilayah timur dunia iblis, tetapi butuh banyak waktu untuk mengetahui di mana tepatnya. Setelah aku kembali ke Villa Feng Shui, aku juga menemukan peta wilayah timur dunia iblis. Aku mengidentifikasinya dengan hati-hati, tetapi aku tidak dapat menemukan lokasi yang spesifik. Dalam penjelajahanku, setidaknya ada dua tempat yang sangat mirip dengan yang ditandai di peta. Itu di kota Bintang Ungu Chu. Kota Gurun Aizu di bawah komando Sekte Dewa Tujuh Malam. Kedua tempat ini dulunya merupakan salah satu benteng Istana Sihir Jeoyu, dan pada masa itu, Istana Sihir Jeoyu paling sering berkembang di kedua tempat ini. Lokasi geografisnya juga sangat mirip dengan yang ditandai di peta. Leng Xingguang berbagi berita dari penyelidikannya dengan Lin Bai. Bab 4835 bertindak secara terpisah. Ada 4 sekte makmur di wilayah timur Kerajaan Iblis, yang membagi wilayah-wilayah timur. 4 sekte yang paling makmur adalah, Gunung Wansheng, Sekte Dewa Qiye, Kerajaan Chu, dan Sekte Qitian. Siyue Qianzu termasuk dalam wilayah Sekte Qitian. Dalam beberapa bulan terakhir, Leng Xingguang telah mempelajari wilayah-wilayah timur dunia iblis. Setelah penjelajahan yang cermat, ia akhirnya menemukan dua area yang dekat dengan peta, tulang iblis mata air kuning. Kota Bintang Ungu negara bagian Chu dan kota Gurun Sekte Dewa Tujuh Malam di Aizu. Kedua tempat ini sangat jauh dari negara bagian Seribu Bulan Jahat, yang dapat dianggap dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Feng Yiren tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Leng Xingguang dan Lin Bai, tetapi setelah mendengar kedua tempat ini, dia berpikir sejenak dan berkata, kedua tempat ini jauh dari negara bagian Seribu Bulan Jahat. Leng Xingguang mengangguk, benar-benar jauh, dan kota Bintang Ungu Chu dan kota Gurun Sekte Dewa Qiye berada di timur dan yang lainnya di utara, jarak antara kedua tempat itu juga sangat jauh. Lin Bai, jika kamu ingin meninggalkan Siyue Qianzu, kita dapat bertindak sendiri-sendiri.
Kota Bintang Ungu dan Kota Gurun, kamu pilih satu tempat untuk dijelajahi, dan aku pilih tempat lain. Leng Xingguang mengemukakan bahwa bertindak sendiri-sendiri tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Baru saja Lin Bai juga ingin meninggalkan negara bagian Seribu Bulan Jahat, hanya dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah timur dunia jahat. Aku tidak tahu banyak tentang kerajaan iblis. Kemanapun aku pergi, semuanya sama saja. Kamu pilih. Lin Bai menatap Leng Xingguang sambil tersenyum. Leng Xingguang merenung sejenak dan berkata, Kota Gurun Kie Shenzong dulunya adalah medan perang. Tempat ini dikuasai oleh bandit, bandit gunung, pencuri, geng, dan kekuatan lainnya sepanjang tahun. Jika orang luar masuk ke tempat ini, mereka akan mengalami sakit kepala yang hebat. Tapi untungnya, yang paling tidak ditakuti oleh orang-orang Tuntian adalah sakit kepala. Aku akan pergi ke Gurun. Mendengar Leng Xingguang membuat pilihan, Lin Bai mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kota Zixing. Leng Xingguang mengangguk dan setuju, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, jika aku menemukan harta karun di kota Gurun, bagaimana aku bisa memberitahumu? Terlalu jauh untuk bertukar pesan. Kita tidak bisa menghubungi sama sekali. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Ini benar-benar masalah yang pelik. Tidak peduli di dunia kuno atau di dunia iblis, ada notasi musik dan token musik untuk komunikasi antar prajurit. Namun ada batasan jarak antara notasi dan token. Pada zaman dahulu, notasi musik hanya dapat digunakan secara efektif dalam jarak paling jauh 100.000 li. Meskipun keterampilan dan keterampilan dalam menyempurnakan notasi musik di dunia iblis jauh lebih tinggi daripada di benua kuno, jarak terjauhnya hanya beberapa juta mil. Ide dari penyampaian notasi musik adalah merekam matriks Fa pada 2 lembar notasi musik. Hanya ketika susunan transmisi suara dapat merasakan satu sama lain, suara dapat ditransmisikan secara real-time. Jika di luar jarak persepsi susunan transmisi, transmisi notasi musik tidak akan efektif. Ini seperti magnet. Ketika kutub positif dan negatif berdekatan, keduanya akan saling tarik-menarik. Jika kutub positif dan negatif semakin menjauh, itu tidak berguna. Feng Yiren juga memikirkan solusi untuk Leng Xingguang dan Lin Bai. Segera, dia tampak bahagia di matanya dan berkata sambil tersenyum, 3 tahun lagi, itu akan menjadi hari ulang tahun Kaisar Chu. Sekarang Kerajaan Chu telah mengirim utusan untuk mengirim kartu undangan ke cabang dan keluarga utama Kerajaan Iblis. Baik Sekte Bulan Jahat maupun Villa Feng Shui telah diundang, dan kita akan pergi ke kota Kekaisaran Chu pada saat itu. Apakah kalian punya janji? Apakah kalian dapat menemukan harta karun itu atau tidak? Kalian akan bertemu di kota Kekaisaran Chu 3 tahun kemudian. Lin Bai dan Leng Xingguang saling memandang, dan keduanya tampak bahagia. Jelas, keduanya setuju dengan usulan Feng Yiren. Leng Xingguang berkata, baiklah, mari kita lakukan. 3 tahun kemudian, apakah kita dapat menemukan harta karun itu atau tidak, kita akan bertemu di kota Kekaisaran Chu. Jika aku menemukan harta karun itu di kota Wastelen, aku tidak akan pergi mengambilnya. Aku akan menunggumu. Lin Bai mengangguk dan berkata, jika aku menemukannya di kota Zixing, aku akan menunggumu. Ketika semuanya beres, Leng Xingguang mengeluarkan anggur besi dari kantong penyimpanan, dan ikan panggang di atas api baru saja matang. Mereka semua duduk minum minuman keras dan makan barbeque. Bahkan burung gagak melompat turun dari bahu Lin Bai dan minum seteguk minuman keras. Akibatnya, dia terbalik karena kekuatan minuman keras dan tertidur di tanah. Setelah Leng Xingguang memperingatkan para prajurit Liangzu dan pasukan lainnya, tidak ada mata-mata di luar kolam salju Gunung Tianshan. Semua orang terus berteriak fajar, dan kemudian mereka berhenti. Saya harus kembali ke Zhongmen untuk menyiapkan beberapa hal sebelum saya bisa pergi. Bagaimana denganmu, Lin Bai? Kota Bintang Ungu negara bagian Chu masih jauh. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dipersiapkan, aku dapat membantumu. Leng Xingguang bertanya kepada Lin Bai. Lin Bai meletakkan gagak mabuk di bahunya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dipersiapkan. Seorang pria atau pedang sudah cukup. Kalau begitu, aku akan mulai lebih dulu. 3 tahun lagi, aku akan menemuimu lagi di kota Kekaisaran Chu. Lin Bai mengucapkan selamat tinggal, dan sosoknya perlahan menghilang di antara salju tebal. Leng Xingguang, Feng Yiren, dan yang lainnya menyaksikan Lin Bai pergi dan menghilang di langit sebelum kembali ke sekte. Dai Yue menatap punggung Lin Bai dan berkata,
Satu orang, satu pedang, sudah cukup untuk menenangkan seluruh dunia. Kalau saja aku bisa secerdas dia. Cahaya bintang yang dingin membuat matanya dingin, kalau begitu, kamu harus bekerja keras untuk berlatih, memiliki kekuatan, dan dapat menjalani dunia tanpa beban. Hua Wuhui berkata sambil tersenyum, dan aku harus bekerja sangat keras. Feng Yiren berkata sambil tersenyum, sifat alaminya, tidak terkendali, dan tanpa beban. Dipoles dari benturan antara pedang dan darah, yang tidak dapat dicapai dengan kerja keras. Setelah kembali ke Villa Feng Shui, Leng Xingguang segera mulai bersiap dan akan segera pergi ke kota gurun Qie Shenzong. Villa Feng Shui juga menelepon Leng Xingguang dan bertanya tentang Lin Bai. Feng Yiren adalah orang pertama yang menceritakan keseluruhan cerita kepada ayahnya. Setelah mendengar berita bahwa Void Road dan Luna akan segera pulih, para petinggi Feng Shui Villa tidak perlu terkejut. Dalam waktu singkat, keesokan harinya, Feng Shui Villa dengan tegas memerintahkan para pengikutnya untuk tidak bertindak gegabah, tidak menjadi musuh sekte bulan jahat, dan mereka yang tidak mematuhi perintah akan dihukum berat. Sebulan kemudian, Leng Xingguang berangkat ke kota gurun. Namun, Cold Starlight berangkat, dia tidak sendirian, angin bergantung pada orang-orang, bunga tidak memiliki penyesalan, Lin Ziwei semua mengikutinya. Kota gurun sangat kacau, mungkin lebih menguntungkan bagi Leng Xingguang untuk membawa beberapa pembantu. Lin Bai juga mengetahui arah meninggalkan Si Yue Qianzu dari penduduk Feng Yi. Keesokan paginya, setelah berpisah dengan Leng Xingguang, dia segera pergi ke arah ini. Di Liangzhu, ada sebuah tempat bernama Gunung Kushui. Tempat ini dulunya adalah gerbang klan yang kuat, tetapi setelah kebangkitan Feng Shui Villa, klan Kushui melakukan beberapa provokasi, dan Feng Shui Villa menghancurkan klan Kushui. Di Sekte Kushui, ada susunan teleportasi yang masih dalam kondisi baik. Feng Yi memberitahu Lin Bai bahwa dia dapat menggunakan susunan teleportasi ini untuk meninggalkan Si Yue Qianzu.